Shalom sahabat WB. Renungan harian wanita bijak pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 Oktober tahun 2024, berjudul Hidup bagi Allah. Sahabat WB, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan juga anugerah yang baru lagi dalam hidup kami Tuhan. Pujian dan syukur kami ingin naikkan kepadamu Tuhan. Saat ini kami ingin bersama-sama membaca firman-Mu dan juga kami ingin merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih mendapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Sahabat WB, mari kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang baru tadi kita baca. Yang pertama, apa artinya mati bagi dosa dan bagaimana kita hidup bagi Allah? Yang kedua,
Dosa apa yang selama ini masih mengikatmu, sehingga engkau merasa tidak layak hidup bagi Allah? Sahabat WB, kata mati dalam bacaan hari ini dalam bahasa aslinya adalah apofnesko, yang artinya adalah mati secara lahiriah. Kata ini dipakai untuk menggambarkan arti kematian yang sesungguhnya. Dengan kematiannya, Kristus mati terhadap pengaruh dosa. Dan dengan kebangkitannya, Dia mengalahkan kuasa kematian. Demikian pula, mereka yang ada di dalam Dia, dalam kematiannya bebas dari kuasa dosa, untuk hidup dalam hidup yang baru. Sahabat WB boleh melihat kembali dari ayat kedua sampai ayat ke-11. Sahabat WB, semakin kita menghayati arti hidup, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, semakin kita akan memahami betapa berharganya anugerah keselamatannya atas kita. Untuk itulah, kita layak mempersembahkan hidup yang telah ditebus ini hanya bagi Dia. Sahabat WB, adakah kita bergumul dengan dosa yang mengikat kita? Datanglah kepada Tuhan dengan penuh kehausan dan pengharapan penuh, dan alami kuasa salib-Nya yang memerdekakanmu. Semua dimulai dari cara pikir kita tentang Tuhan dan diri sendiri. Pastikan kita mengenali setiap tipu daya iblis yang ditujukannya untuk kita menjadi lemah dan alami kuasa kebangkitannya yang menghidupkan. Amin. Sahabat WB, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami Tuhan akan anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami, yaitu Engkau mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi manusia lama kami lagi Tuhan, tapi manusia lama kami Tuhan telah berubah menjadi manusia yang baru. Tuhan, ajarkan kami ingin belajar Tuhan untuk melepaskan setiap dosa-dosa lama kami, dan kami ingin hidup di dalam-Mu Tuhan, karena kami tahu kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan telah memerdekakan kami. Tuhan, tolong kami untuk melakukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan hari ini. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alami kuasa kebangkitannya yang menghidupkan.